Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tinjauan pendidikan. Mari kita simak sama-sama. Pada tinjauan pendidikan kali ini saya akan membahas beberapa subbab, diantaranya yang pertama, pengertian tinjauan pendidikan, dan yang kedua yaitu tinjauan pendidikan dari aspek psikologis, yang ketiga yaitu tinjauan pendidikan dari aspek sosiologis. Mari langsung saja kita mulai pembahasannya. Dimulai dari pengertian tinjauan pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan dari segi etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogik, yang merupakan kata majemuk terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama pais yang berarti anak dan ego yang berarti aku membimbing. Jadi pedagogik merupakan berarti aku membimbing anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Dari beberapa pengertian pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembentukan secara sadar dan terencana agar peserta didik memiliki kecakapan intelektualitas dan emosional yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian tinjauan pendidikan adalah kegiatan mempelajari sesuatu yang membahas mengenai berbagai macam pendidikan. Masuk pada poin kedua, yaitu tinjauan pendidikan dari aspek psikologis. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu psikologi. Psikologi adalah sesuatu yang sangat esensial dalam dunia pendidikan karena dalam menyebut era globalisasi saat ini, pendidikan sangat berperan penting dan menjadi salah satu faktor yang paling menentukan kemajuan suatu bangsa. Jika suatu bangsa tidak maju pendidikannya, maka pasti bangsa itu tidak dapat bersaing dengan bangsa lain dan akan menjadi bangsa yang tertinggal atau bangsa yang ketinggalan. Psikologi sangat berperan penting dalam pendidikan karena psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan upaya memahami keadaan peserta didik yang berbeda satu dengan yang lainnya, di mana pengetahuan tentang psikologi sangat penting bagi guru agar dapat memahami proses dan tahapan-tahapan belajar bagi para peserta didiknya. Seperti menurut buku pengantar psikologi, ada 4 kajian psikologi yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu yang pertama, kajian biologis. Kajian biologis ini menghasilkan perkembangan dalam penelitian belajar dan memori. Dan yang kedua yaitu kajian perilaku. Kajian perilaku ini dapat mempelajari manusia melalui perilakunya dan bukan pada otak serta sistem sarafnya. Yang ketiga yaitu kajian kognitif. Kajian kognitif ini merupakan reaksi terhadap behaviorisme atau perilaku manusia. Dan yang keempat yaitu kajian psikoanalitik. Kajian psikoanalitik melihat bahwa semua tindakan memiliki suatu penyebab, tetapi penyebab itu lebih merupakan suatu motif bawah sadar, bukan penalaran rasional yang menggerakkan perilaku manusia. Sedangkan ruang lingkup psikologi pendidikan itu mencakup pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan karena dalam dunia pendidikan melalui pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui perubahan-perubahan mental, fisik, dan rohani peserta didik dalam mengikuti pendidikan. Berikut pemaparan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yaitu meliputi yang pertama, kejiwaan anak.
Psikologi pada masa anak-anak sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di mana dia berada. Oleh karena itu, perkembangan psikologi pada masa ini seharusnya terjadi secara teratur dan terarah menuju pada suatu tingkat kedewasaan dan peningkatan pada proses pembelajaran. Perkembangan psikologi peserta didik ada 4 tahap. Yang pertama, tahap sensomotorik, di mana seorang individu melakukan suatu gerakan refleks yang berulang kali untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu tahap di mana individu mulai menggunakan simbol dan membedakan antara simbol dan benda. Dan yang ketiga yaitu tahap konkret operasional, yaitu tahap di mana individu mulai memakai hubungan timbal balik. Dan yang keempat yaitu tahap formal operasional, yaitu tahap di mana individu mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis. Kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan atau inteligensi. Setiap anak memiliki kecerdasan atau inteligensi yang berbeda-beda yang dibawa sejak lahir, yang disebabkan oleh mental, budaya, atau faktor gen. Sebab itu dalam psikologi pendidikan, persoalan mengenai perbedaan inteligensi ini dianggap sebagai suatu ruang lingkup yang perlu dipelajari. Seorang anak memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar terhadap yang dianggap baru atau menarik. Oleh sebab itu, yang terpenting dalam proses pembelajaran anak adalah kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk mengekspresikan dirinya demi peningkatan inteligensi yang dimilikinya. Kemampuan intelektual dapat dicapai dengan pengajaran dan pendidikan yang teratur. Inteligensi dapat juga disebut dengan efektivitas belajar yang melaluinya hasil dari pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan. Psikologi pendidikan mempelajari juga bagaimana cara untuk meningkatkan keefektifan belajar dengan pengaruhnya terhadap perkembangan kejiwaan seseorang. Pada poin ketiga yaitu tinjauan pendidikan dari aspek sosiologis. Menurut H.P. Fairfield, dalam bukunya Dictionary of Sociology, dikatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Dengan demikian, sosiologi pendidikan tergolong applied sosiologi atau sosiologi terapan. Kemudian landasan pendidikan dari segi sosial ada 3 pola kegiatan sosial, yaitu yang meliputi yang pertama pola nomotetis. Pola nomotetis ini lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomotetis. Dengan demikian, pendidikan lebih mengutamakan pada tuntutan institusi, peranan yang seharusnya, dan harapan-harapan atau cita-cita sosial daripada tuntutan-tuntutan yang bersifat perorangan, kepribadian, dan kebutuhan individu. Dalam hal ini, pendidikan dibataskan sebagai urusan mewarisi milik sosial kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses sosialisasi individu, dan hal ini menimbulkan aliran sosiologisme dalam pendidikan. Yang kedua yaitu pola ideografis. Pola ini lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat tuntutan individual, kepribadian, dan perorangan. Pendidikan dibataskan sebagai urusan membantu seseorang mengembangkan kepribadiannya seoptimal mungkin. Pendidikan merupakan personalisasi peranan. Hal ini menimbulkan psikologisme dalam pendidikan atau developmentalisme. Dan yang ketiga yaitu pola transaksional. Pola ini berusaha menjembatani antara pola nomotetis dan pola ideografis. Hal ini berarti menjembatani antara tuntutan, harapan, dan peranan sosial dengan tuntutan, kebutuhan, dan individual. Pola transaksional memandang pendidikan sebagai sebuah sistem sosial yang mengandung ciri-ciri bahwa setiap individu mengenali betul tujuan sistem. Setiap individu yakin bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan pada dirinya masuk akal untuk dapat dicapainya. Dan setiap individu merasa bahwa dia termasuk dalam sebuah kelompok dalam suasana emosional yang sama. Kemudian, proses pendidikan yang ideal seharusnya mencerminkan kehidupan dan kondisi-kondisi sosial suatu masyarakat, karena program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, institusi sosial, hubungan sosial,
yang semuanya akan memberikan arah bagi kemajuan dunia pendidikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.